Sama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Tadi saya lihat Bung Rocky ingin menyampaikan sesuatu, tapi sebelum Bung Rocky boleh saya ke Mas Adi dulu. Kang Adi silakan. Saya harus ngomong apa? Angin surga boleh, yang lain boleh. Asal jangan banyak ya, dan inbox saya, kok diskusinya menyeramkan betul katanya. Jangan pindahkan perdebatan MK ke debat di iNews malam ini katanya. Jadi karena memang iNews-nya lebih bermutu daripada debat di MK. Di MK dibatasi kita. Ya, yang ingin saya katakan begini Bang Aiman, secara politik saya khawatir, ini kan yang ramai hanya tim kuasa hukum yang saling tuding siapa yang salah dan benar. Nanti para politisi dan ketum-ketum partainya mendukung calon presiden dan wakil presiden yang dinilai menang dengan kecurangan untuk menjadi bagian dari koalisinya. Emang Anda yakin semuanya bakal koalisi? Nggak ada Kalau sama sekali. tidak semua, minimal mayoritas lah itu ada kecenderungan ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Kalau membaca iman politik partai-partai yang kalah 1 dan 3, ada kecenderungan mereka juga punya intensi untuk menjadi bagian dari itu. Saya khawatir ngotot-ngototnya itu nggak ada gunanya. Dalam arti satu, bahwa perilaku politik kita nuduh soal kecurangan itu hanya di permukaan, karena bukan menjadi satu prinsip yang ada. Kalau 1 dan 3 meyakini hasil pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, haram hukumnya bagi mereka berkoalisi, Pak. Haram hukumnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Mestinya begitu. Problemnya adalah ketika ada tawaran untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang. Coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hitung ini, partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai mana yang pertama kali akan menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Bung Adi, kalau saya Mas Aiman, aku yakin kalau saya memang sejak awal tidak setuju dengan 1 dan 2, apapun yang ditawarkan, berapapun menteri yang ditawarkan, konsesi apapun yang ditawarkan, saya tolak. Karena ini adalah produk politik yang haram. Problemnya nggak begitu perilaku politik kita. Ini kan aneh jadinya. Secara umum, nggak perlu susah-susah. Nasdem itu sudah mau berkoalisi. Nah itu dia maksud saya. Partai-partai pengusung Anies, partai-partai pengusung Ganjar, secara perlahan sudah menyusun batu bata di mana mereka sudah bisa menjangkau dan bergabung dengan Prabowo. Tapi poinnya kan bukan itu. Apa yang kemudian dibahas, apa yang kemudian menjadi diskursus publik, tadi Bung Rocky mengatakan seperti itu seharusnya menjadi pelajaran luhur dan kemudian gerakan nurani untuk tidak sama-sama mengulang lagi di masa depan. Kalau itu pelajaran paling penting. Kalau itu 1.000.000% saya setuju. Ya, jadi dissenting opinion ini bagi saya memang angin surga. Artinya apa? Pemilu di 2024 ini kan nggak bersih-bersih amat. Tapi yang saya khawatirkan di 2029, siapa yang menjamin bahwa tidak akan ada kecurangan? Dan kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu malam ini ada diskusi. Makanya saya khawatir ya, yang nuduh curang itu karena mereka tidak punya akses terhadap kecurangan. Itu yang khawatirkan. Yang menuduh curang itu karena tidak mampu dan tidak punya akses terhadap melakukan kecurangan. Semua akan sama melakukan kecurangan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau mau saya contohkan, apakah ada garansinya kalau 1 dan 3 punya akses untuk melakukan kecurangan tidak akan melakukan kecurangan? Enggak ada jaminan, Pak. Bung Sira, enggak ada jaminan. Saya khawatir yang menuduh kecurangan karena kakinya merasa terinjak aja. Jangan itu aja kan problem terbesar. Saya ingin beranalogi bahwa kalau sebuah kejahatan, pencuri misalnya, karena dia tidak punya akses pencuri, orang lalu tidak mencuri, itu adalah logika yang salah. Salah logika itu. Begini Bang, begini. Tadi dulu, ini bukan soal MK ya. Coba saya cek, tunjukkan ke saya siapa partai politik yang nuduh curang itu yang tidak setuju ambang batas presiden 20%. Itu mengkriminalisasi kok. Nasdem setuju, PKB setuju, PKS setuju. Mereka lah yang setuju dengan ambang batas parlemen, ambang batas presiden 20%. Efeknya apa? Tidak semua orang gampang bisa ikut. Apa kaitannya kecurangan dengan ambang batas 20%? Itu apanya apa? Ini teriak karena kepentingannya aja ternodai. Mereka itu teriak curang karena mereka tidak bisa curang. Ya, itu yang saya dibantah kepada Anda bahwa itu yang saya khawatirkan. Jadi gini dulu. Makanya gini saya jawab. Tak ada garansi kalau mereka punya akses untuk melakukan kecurangan, tidak akan melakukan kecurangan. Gini saya jawab, memang ya. Saya setuju dengan beliau ini. Memang apa yang namanya ujian itu adalah ketika kita sedang berkuasa, ketika kita sedang punya akses. Tapi tidak semua orang berpikir demikian, ya kan? Ada juga orang yang
Karena memang ingin berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis. Saya terus terang saja mengatakan ya, saya sudah katakan, kalau misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tapi kita kan tidak bisa misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. Tapi Refli mau gabung pasti ditolak Pasti ditolak. oleh Refli Saya sendiri. nggak bisa begitu, Bang. Sebentar dulu. Refli nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Muhaimin. Sebentar, Kita nggak tolak ya, itu. ya, sebentar. Tolak untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini benar ya. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Bang. Sebentar dulu. Bilang haram hukumnya berkoalisi. Sebentar, Nah. bagaimana kemudian dengan logika bahwa membangun bangsa butuh rakyat banyak, butuh politik yang guyup, Ya. butuh demokrasi yang sejuk. Gimana? Ya itu kan Prabowo yang mikir. Kalau kita menang, pengen semua tidak ada oposisi. Kayak Jokowi kan juga begitu. Padahal yang namanya oposisi kita ambil. Coba bayangkan negara ini, kalau tidak ada Rocky Gerung, hambar hidup kita ya kan? Nggak ada orang yang mengkritik. Padahal coba, nih mahasiswa, Anda cerdas kan karena ada Rocky Gerung kan? Bukan karena ada Andi Malarangeng. Karena orang yang biasanya kalau kita kritis, kan kita cari cara bagaimana menyampaikan sebuah kritik dengan hati-hati, dengan kecerdasan dan lain sebagainya. Kalau kita berada di sisi pemerintah, ngomong seenak pun kita nggak akan diapa-apain, ya kan? Nah karena itu kepentingan saya pribadi misalnya, demokrasi tetap tegak. Rakyat bersuara ini sampai kapan nih bisanya? Jangan-jangan nanti 2 episode Sampai lagi, Bung Refli tetap mau diundang di sini dan Bung Rocky. loh, kalau dilarang Dan Bung Andi juga. Kalau dilarang ngomong bebas ngapain kita di sini kan? Kayak nasibnya seperti yang TV sebelah. Kan kita tidak ingin begitu. Kalau saya malah mau lebih jauh dari Bung Adi tadi. Kalau Bung Adi tadi mengatakan bahwa dia menuju orang yang menuduh kecurangan karena dia tidak punya akses terhadap kecurangan. Kalau saya sederhana aja, menuju kecurangan karena kalah. Karena kalah. Menuduh terjadi kecurangan karena kalah. Kalau dia menang dia nggak bilang curang. Itu sama aja. Kalau Tapi- Demokrat nggak melipir ke Prabowo, beda itu suaranya. Bisa dikatakan. Saya jamin 100%. Kalau Tuhan Demokrat tidak melipir Tuhan ke menunjukkan Prabowo, jalan yang baik bagi AHY Demokrat menjadi mendukung wakilnya Prabowo. Beda suara Jangan Andi Malarangeng. begitu. Udahlah, Nah, 100% yang jelas bahwa beda sama Refli Harun. itu Pak Mahfud Refli Harun bilang tetap begitu. kritis, mau di luar Mahfud dalam bilang begitu. pemerintahan. Jauh sebelum ini. Kan itu bahwa aja bedanya. Siapapun nanti akan Udahlah, udah akan ketahuan. dituntut Coba ke cek Mahkamah tuh Konstitusi. omongan Andi Ya. Malarangeng kira-kira setahun yang lalu. Loh, Waduh, kritis sekali dalam kami memang pemerintahan. oposisi pada waktu itu. Tapi kan kemudian kita ditinggalkan. Ya kan Bukan kita ditinggalkan. Lah iya dong. Anda Kita berarti dihianati dong. Anda Ya kita beroposisi. pindah. Kalau kita dihianati kita pindah Anda dong. beroposisi hanya di jabatan. Dan Tuhan menunjukkan Ngeri jalan. kali, baru Kita kita ini. mendukung Pak Prabowo. Dan sudah benar jalan ini. Dan kami Masa? sekarang bagaimana? Bayangkan, beroposisi itu jabatan. Bukan, Jabatan itu tidak dong, ada prinsip beda itu. suaranya. Prinsip Allahu Akbar. masa kita sudah Allahu dilamar, Akbar. sudah dilamar, Allahu kita tanda Akbar. biru tiba-tiba ditinggalkan, Allahu kan Akbar. tidak apa-apa. Justru itu belas ini sekarang kita bersama Makanya Prabowo. Demokrat paling kecil Oke, suaranya baik. jadinya. Ya, Tidak nggak apa-apa tapi- parlemen. Loh, Karena nggak tidak suara kecil, konsisten suara kami memperjuangkan tidak paling oposisi. kecil, suara kami tidak paling kecil, kursinya, tapi sekarang masih dalam Mahkamah Konstitusi kan? Yang penting kan kursinya paling kecil untuk sementara. Ya, Bayangkan, bayangkan dinamika pemilu bayangkan gitu. udah menang pemilu, ya kan? Dinamika- 2009 sekarang paling kecil. Dinamika Malu dong pemilu sama biasa PDIP itu konsekuensi dari keputusan yang harus kita ambil, yaitu mendukung Pak Oke, Prabowo. Kan begitu. Nah, sekarang kalau dibilang kalau kecurangan hanya karena kalah, saya mengatakan tadi kan Bung Adi bilang gini, mestinya kalau sudah mengatakan terjadi kecurangan ini jangan mau masuk koalisi dong, koalisi pemerintahan. Saya bahkan lebih belakang lagi, kalau tidak setuju dengan putusan MK 90, mestinya tidak ikut pemilu dong, boikot pemilunya. Nah ini kan
kembali kemarin. Ini Itu juga Bang Andi begitu ini kok. ya Kan berpikir begitu. ini semua orang tuh kayak dia. Kan begitu. Padahal dia tuh menceritakan dirinya sendiri. Lah, ya. Rasionalitas tuh karena posisi. Lah, Nggak begitu dong. intinya- Coba lihat sama saya sama Rocky Gerung. Intinya, Udah 10 kan tahun, Anda 20 tahun menerima. tetap kritis, Tetap tetap dalam debat pemerintahan bersama kritis. Gibran. Itu Tetap- dapat proof tetap terbukti debat namanya. bersama Ini Gibran. kritisnya. Berharap-harap Ketika supaya tidak dapat Gibran jabatan, begitu ada bisa jabatan tidak kritis dia. dilumat dalam perdebatan. Ternyata tidak juga. Oke, sekarang menang. Nah, baru dituju kecurangan. Untungnya di Mahkamah Konstitusi dilihat diliput secara live oleh televisi dan kita rakyat semua bisa melihat argumen-argumen yang dimunculkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh persidangan, termasuk juga para menteri yang dihadirkan di situ, sehingga rakyat bisa melihat ternyata semua yang didalil-dalilkan terjadi kecurangan itu nggak ada bukti-buktinya, nggak berdasar, bansos, ekonometri, nggak ada semua itu. Jadi ternyata lalu kemudian 5 hakim dengan membahas semua bajuan kualitas 5 hakim itu mengatakan ya, bahwa itu tidak berdasar yang dan mau ditolak. kencur semua. Baru dilantik Januari 2024, Desember 2023. Hakim senior Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurwaningsih, 3 profesor mendukung kita. Memang kalah jumlah, tapi kualitasnya nomor 1. Itu yang paling penting. Makanya saya tegas. Kalau saya Tadi ya, mengatakan kualitas- tadi kualitas- saya mau sujud-sujud begini sebenarnya. Kalau saya mengatakan Tapi kualitas dari pendapat gara-gara lima Rocky hakim Gerung yang mengungkapkan sebuah yang fenomena, itu jangan-jangan ada konspirasi benar, juga di setting. bagus. Akhirnya Kenapa? saya nggak jadi Dia syukur. menolak argumen-argumen yang tidak berdasar dan tidak punya dampak kuantitatif. Jadi gini, Oke. Bentar. kalau kita mereview pemilu 2014, saya ini kan kuasa hukum pemenang. 2019 juga sama. Pak Jokowi Pokoknya itu kan ya. Pak Prabowo waktu itu. Argumentasinya sama. Dia bicara soal kualitatif, dia bicara soal kuantitatif. Tapi kemudian apakah kita layak untuk mengatakan bahwa dia mempersoalkan hak konstitusionalnya di lembaga yang paling bermartabat dalam mencari dispute settlement? Di MK itu orang kemudian menganggap bahwa dia kalah. Kan nggak logik dong. Anda mesti harus menghormati itu proses yang sedang berlangsung, Mas Andi. Bukan mengatakan karena kalah terus kita seperti ini, nggak benar juga. Karena kalau saya melihat gini, kalau seseorang Dua kali mengajukan Dua kali lo ngajuin. kalau orang Saya menggugat, belum menang. Sekarang saya posisi yang kalah loh. ya, kalau Anda menggugat terjadi kecurangan harus dengan bukti-bukti karena mengatakan bahwa terjadi kecurangan. Kalau itu kan kita sudah bahas Kan tadi. begitu. Kita Harus sudah bukti bahwa Balik. logika kualitatif bisa diajukan, tapi kualitatif harus dibarengi dengan bukti-bukti. Saya tentang kalau bicara alat bukti, tentang bansos. itu ratusan Bang, sudah saya digelar. tanya ya. Saksi sudah Bang, Nggak ada kayaknya di televisi itu Bang, tentang bansos itu. tolong Bang Gimana? Andi Malarangeng baca Jadi, buku Bang Andi kan Cawe-Cawe mengikuti Jokowi proses dari karangan awal. Susilo Bambang Yudhoyono. Ada sih. Itu. Ada saya kalau masih mau, Tolong. kalau mau saya kasih. Tolong baca Ada masuk saya. Cawe-Cawe Jokowi karangan Pak Susilo SBY. Bambang Betul. Yudhoyono. Ada. Itu ketika dia masih belum gabung. Begitu sudah Dalam gabung buku lagi itu itu barang dikatakan dikongsikan. Statement Bang Pak Andi. Jokowi mengatakan begini, kalau melakukan begini itu cawe-cawe yang positif, kalau ini bunyi cawe-cawe negatif. Nanti- apa yang terjadi? Apakah itu cawe-cawe positif, cawe-cawe negatif? Mari kita nilai. Kan begitu. Nanti- Di Mahkamah Konstitusi Bang dikatakan Aiman, nanti tidak tolong kita ada bacakan buktinya. chapter khusus karya Susilo Bambang Yudhoyono Cawe-Cawe Jokowi. Monggo, Ah, ada nanti bukunya ditarik saya. itu. Ditarik Nanti itu. kita bawa Ada ya. bukunya saya. Ditarik Itu bukunya. Bang, Baik, untuk baik. membuktikan bahwa orang ngomong tergantung posisi. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah bagaimana secara teoritis, bagaimana melihat bagaimana perilaku presiden di dalam menjalankan kekuasaan negara. Kalau dia begini, itu positif. Kalau dia begini, itu negatif. Kan begitu. Ya, ya. Jadi bukan menyimpulkan, oh, enggak. Bukan Oke, menyimpulkan baik. dia secara Ya. general kepada siapapun jadi presiden. Jadi kondisi jika A, jika B, Ya. bukan kesimpulannya Pak Jokowi begini, Pak Jokowi bukan. Gitu. Oke. Bung Rocky, saya tadi janji kepada Anda, tapi kemudian agak melap. Silakan.